malam hari ini teman-teman kita spesial yang pasti tentunya. Malam hari ini itu kita kedatangan tamu spesial Pak Fendi Siregar, salah satu senior fotografer juga. Kita akan banyak mendengarkan sharingnya beliau. Ditunggu. Kemudian nanti juga seperti biasa kita akan juga membedah. Jadi minggu ini itu bedah story gitu. Jadi kita akan memulai bedah foto story dulu bareng sama Om Bea. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi sharingnya Pak Fendi gitu. Jadi buat teman-teman yang udah menantikan Pak Fendi ini, jangan kemana-mana dulu. Jadi kita ikutin dulu bedah foto story-nya bareng sama Om Bea. Sama nanti di akhir acara kita punya pengumuman khusus nih. Jadi kita akan mengumumkan satu hal yang penting asli di akhir acara. Jadi teman-teman semua jangan sampai pergi dulu karena sayang banget kelewatan, karena ini kita first announce-nya akan di bedah online gitu. Oke? Dan seperti biasa, nggak lupa saya ingetin buat teman-teman semua yang mau fotonya dibedah, baik itu secara komposisi maupun secara story, silakan teman-teman mengupload karya kalian. Caranya gampang banget, tinggal di-upload karya kalian melalui Instagram kalian masing-masing. Kemudian sertakan 3 hashtag. Yang pertama itu bedah foto Fuji Shop, yang kedua itu composition with Gatu 18, yang terakhir itu story with Bea Wiharta. Jadi nanti biar gampang nih Mas Bea dan Om Gatu untuk mencari foto mana yang layak untuk dibedah. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan khawatir, di sini kita tidak ada membawa brand tertentu. Jadi teman-teman mau berkarya pakai brand apapun itu silahkan. Mau pakai Canon, mau pakai Sony, mau pakai Fuji, Olympus. Jadi kita non brand di sini. Teman-teman sangat bebas untuk berkarya karena di sini tempatnya untuk sharing, belajar bersama. Jadi kita tidak ada membawa brand-brand tertentu. Jadi bebas di sini. Oke. Kemudian yang terakhir apa lagi ya? Saya tetap mau ingetin teman-teman semua sebelum kita mulai acaranya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan teman-teman drop di grup chat, nanti akan saya bantu tanyakan baik itu ke Pak Fendi sebagai bintang tamu kita ataupun ke Mas Gatu ataupun ke Mas Bea juga gitu. Alright, sudah cukup sepertinya informasi yang saya berikan. Mari kita mulai. Kita sapa dulu deh, Mas Bea. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mari kita pin dulu. Nah, Pak Fendi, selamat malam Pak Fendi. Selamat malam. Aduh, selamat malam. Gimana kabarnya Pak Fendi? Sehat? Sehat, cuman ini jenggotnya aja tambah panjang. Oh ya ngono. Apa? Pak De Gatu, selamat malam. Gimana Mau tangannya sudah sikat, enakan? Sepertinya tali-talinya udah mulai ini lepas itu. Oh masih. Kondisi tapi masih. Perbannya sudah dicopot sih. Gitu. Ya so far so good. Mudah-mudahan So far so good. segera bisa megang kamera lagi. Kenapa tangannya? Lah, Oh enggak, biasa gitu. biasa Pak Fendi. Loh, Pak Fendi belum tahu, Pak. Masuk Kompas loh itu beliau ini. Coba diputer punggungnya, ada tatonya nggak? Oke, ya, malam Jadi teman-teman beliau semua ya. ada kepleset Pak Fendi naik sepeda. Gitu. Jadi makanya ya beginilah. Gitu. Tapi sehat ya Pak De ya, aman ya. Amin, sehat-sehat. Amin, siap. Oke, kita sapa dulu nih. Waduh, banyak nih. Ada Bung Alvin Toplar, selamat malam. Waduh, ini buat teman-teman yang mau ikutan jalan-jalan keliling Indonesia setelah PPKM, itu silahkan bareng sama Race in Indonesia. Ada Bung Alvin di sana, kemudian ada Novian sama Erik. Erik siapa ya namanya? Sama Mas Erik lah, saya lupa nama. Erik Saragih. Erik Saragih, benar. Aduh. Erik Saragih itu saudara. Erik Saragih saudaranya Pak Fendi Siregar gitu. Batak tapi ngomongnya Jawa. Ada Bude Hermandari di sini juga. Selamat malam Bude. Waduh. Terus wah banyak sih. Selamat malam buat semuanya, buat Dante, buat Sena tadi saya lihat, buat Pak Kimsan,
buat tadi yang pertama itu Mas Sukadi yang udah nyapa. Selamat malam semuanya. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, kita mulai saja dari Mas Biawiharta. Silakan Mas. Oh, aku duluan ya? Oh iya. Wah iya, wah pura-pura lupa dia Pak De. Yang tua dulu dong. Siap. Gue. Aduh. Oke, selamat malam semuanya. Selamat ketemu lagi. Semoga selalu sehat-sehat. Hari ini aku mau bahas fotonya Afif. Afif udah ada Afif. tadi, Bet, coba dibuka dong. Ada ya? Wait sebentar. Afif Toffler bukan? Bukan ya? Bukan, Oh, beda itu ya? itu Alvin. Bukan. Alvin. Bentar, Afif. Nggak ada namanya Afif. Mungkin Ada. Afif boleh raise hand? Afifan. Rifki, sorry sih. Oh, Rifki. Rifki Afifan. Oh, ada. Siap. Wah, malu-malu nih. Nggak nyalain video. Ayo, Mas videonya dinyalain, Mas Rifki. Widih. Jadi aku pilih karoselnya Rifki karena malam ini yang jadi bintang tamu Pak Fendi Sregar membahas soal budaya. Nah, Ya. Rifki ini menampilkan foto budaya juga. Oke. Tuh, jadi supaya klop, supaya Rifki dapat banyak insight dari Pak Fendi nanti pada saat Pak Fendi. Wah, iya benar. Kan? Betul sekali. Iyalah, cocok-cocokin cocok. Asik. Mana Mas Rifki? Boleh dong. Selamat malam. Selamat malam Mas Rizky. Waduh, wah masih muda sekali loh. Kamu Saya out dulu. rumah kamu di mana, Rifki? Saya di Purwokerto, Jawa Tengah. Oh iya. Purwokerto. Banyumas. Banyumas. Iya. Iya. Oh, Sehat-sehat Kang. Iya. Foto-foto kamu bagus. Aku suka. Terima kasih Om. Aku lihat di Instagram, walaupun nggak semua, tapi ada beberapa yang aku lihat bahwa mata kamu cukup bagus. Bisa diteruskan motretnya, dan aku harap sih kamu teruskan aja. Nggak tahu nanti apa, tapi kamu harus meneruskan gitu. Ya. Nah, malam ini aku akan bahas foto kamu yang kamu tulis kebah. Tradisi, aku share screen dulu ya. silakan Om ya. Ini fotonya Rifki. Jadi di salah satu postingan itu dia bercerita tentang mitoni sebetulnya. Kalau kebah itu bahasa apa ya, Rifki? Kamu itunya speakernya mati itu, mikrofonnya masih mati itu. Bentar. Terus aja. Saya. Oke. Nah, Kebah. Kebah kan bener ya? Kebah itu nama lainnya Om. Nama apa? Mitoni. Nama lainnya mitoni Om. Oh, bahasa sana, bahasa Purwokerto atau bahasa Banyumas. Oh Iya, ngapaknya gitu. Oh, Oh, ya. Oke, itu menarik karena lalu jadi berbeda gitu. Nah, Ya. nggak banyak fotografer muda, aku tahu kamu juga masih muda dari Instagrammu, yang tiba-tiba sangat tertarik dengan detail gitu. Ini adalah satu karosel punya Rifki. Judulnya Kebah, tradisi 7 bulan kehamilan bagi orang Jawa. Nah, kenapa aku bilang bagus? Karena dari 3 slide ini aja kamu sudah bercerita apa itu kebah, gitu. Nah, tapi
dari sisi cerita ada sebuah kekurangan informasi gitu. Apa yang kurang? Yang kurang adalah informasi yang harus kamu tulis gitu. Misalnya, aku ingin tahu kebah ini berlangsung di mana, Rifki? Di samping rumah, Om. Samping rumah, Di oke. Banyumas. Rumahnya Pak siapa? Kamu ingat nggak? Oh, rumahnya siapa ya? Bu Gede Eti namanya. Bu Eti. Bu Eti. Bu Eti. Kenapa Iya. kamu punya Bu Gede? Mbok D. Karena dia masih saudara, Om. Hah? Masih Siwo, ada Siwo. masih ada darah saudara. Oh, Bu Gede, Bude ya. Oke. Gede ya. Yang melahirkan siapa? Gede. Belum melahirkan Mas Mitoni. Yang melahirkan anaknya Bude itu. Iya, maksudnya yang hamil itu siapa? Anaknya Bude masih itu. Oh, anaknya Bude. Anaknya Bude itu. Namanya siapa? Namanya Demawati. Oke, Mbak Demawati. Nah, Mbak Demawati. Mbak Demawati. Ini anak pertama. Iya, Om. Oke, anak pertama. Iya, anak pertama. Anak pertama. Oke. Terus ini yang datang tetangga-tetangga sekitar. Iya, tetangga semua. Tetangga semua. Desanya apa namanya? Desa Tumiang. Tumiang. Iya, Om. Nah, sekarang gini. Kamu bisa bercerita nggak kejadian ketika kamu motret? Apa yang kamu lihat? Seperti apa itu pada saat terjadi di rumahnya Mbak Demawati itu? Jadi pas itu pertama itu kalau ada kebak ada kayak doa bersama dulu, Om. Doa bersama. Ada bapak-bapak juga ada anak-anaknya, Om. Oke. Kemudian Bapak-bapak yang berdoa. iya, bapak sama anak-anak juga, Om. Oh, anak-anak dan bapak-bapak berdoa. Oke. Iya, ikutan. Kemudian pas selesai itu ya langsung nyiapin ini, Om, kayak peralatan itu. Ada ember terus yang udah diisi apa itu? Kayak bunga mawar, beras kuning gitu, Om. Oke. Air terus sama itu recehan-recehan, uang recehan yang dimasukin ke baskom itu dijadikan satu. Oh, oke. Baskomnya gede ya? Terus Iya. Habis itu baskomnya ditaruh kayak di tempat yang lapang gitu, Om. Biar buat rebutan. Oh, oke. Rebutan orang. Nanti ada aba-aba terus langsung rebutan gitu. Terus habis rebutan? Habis rebutan biasanya dilempari air ya, slide yang kedua itu, foto yang kedua. Yang atas itu ya? Iya, yang lagi ngelemparin air. Oke. Terus habis lempar air? Habis itu anak-anaknya dikasih itu, Om. Dikasih kayak apa ya? Berkat. Kayak nasi gitu, Om. Oke. Nasi yang dibungkus kayak snack gitu. Namanya berkat kalau di sini. Nah, berkat ya, oke. Terus habis itu? Habis itu sudah pulang. Nah, pulang bawa berkat. Iya. Nah, oke. Bawa berkat. Ini Sama itu, Om, paling, Om. Hasil uang recehnya. sama hasil ruang recehnya. Nah, dari yang kamu cerita ini aja sebetulnya ada banyak informasi yang kamu bisa cantumkan dalam ceritamu ini, gitu. Nah, keba tradisi 7 bulan kehamilan bagi orang Jawa. Kamu kan menulis begitu di Instagrammu, ya kan?
Nah, tradisi 7 bulan kehamilan itu harus kamu ceritakan lebih detail, gitu. Misalnya di rumah, terjadi di rumah Mbak Dewayani sama suaminya siapa? Mas Wasis namanya. Nah, Mas Wasis, kamu cerita bahwa itu tetanggamu atau anaknya Bude Eti, gitu. Nah, nama Mbak Dewayani itu harus kamu sebut dalam ceritamu. Kenapa? Karena itu lalu lebih mendekatkan ceritamu kepada pelakunya. Jadi fotomu nggak berdiri sendiri, fotomu terasa lebih personal gitu. Orang merasa lalu yang melihat ini ikut masuk ke rumah Mbak Dewayani gitu. Jadi kamu sebutkan namanya Mbak Dewayani sama Mas Wasis, hamil 7 bulan, anak pertama gitu. Terus kamu ceritakan aja urut-urutan itu. Habis berdoa, uang di baskom itu disebar gitu. Terus pulang masing-masing membawa berkat. Nah, sekarang begini, kamu harus tahu kenapa orang-orang bawa berkat atau apa maknanya orang-orang itu bawa berkat gitu. Kalau kamu nggak tahu, kamu tanya ke ibu kamu atau tanya ke bude kamu, buat apa orang-orang bawa berkat, maknanya apa gitu. Doa itu apa? Karena begini, ketika kamu masuk ke Instagram, fotomu ini dilihat oleh semua orang, bukan hanya orang Jawa gitu. Orang Sumatera, iya, orang Kalimantan, orang Sulawesi, bahkan orang luar negeri. Nah, ketika kamu menceritakan apa itu 7 bulan bagi orang Jawa maknanya, hal itu seperti menjelaskan apa yang kamu foto. Jadi ketika orang melihat fotomu, dia membayangkan sesuatu yang lain. Bahwa ini kan lalu Mbak Dewayani ngundang 7 bulan supaya kemudian orang-orang ikut berdoa agar kelahirannya selamat, kelahiran anaknya. Iya kan? Nah, pulang terus membawa berkat gitu. Nah, makna itu kalau kamu nggak tahu harus kamu tanya ke ibumu, terus kamu tulis di Instagrammu itu. Jadi fotomu tidak berdiri sendiri gitu. Kamu kan masukkan ke dalam Instagram ada 1, 2, 3 foto. Terus kamu ngirim ke aku foto, sisanya kamu ada kirim aku berapa? 8 foto. Nah, ya 8 kan? Iya, Om. Nah, satu lagi mana? Nah, dari foto 8 itu 3 yang kamu pilih tadi, aku pilihkan 1 lagi yang ini. Seperti cerita kamu. Kamu kan tadi bercerita kalau udah selesai orang-orang dikasih berkat dan pulang. Gitu. Iya, Om. Bener kan? Nah, fotomu ini bagus sekali karena yang kamu foto itu raut mukanya bergembira. Jadi kamu seolah-olah membagi kebahagiaan Mbak Dewayani selain kepada orang-orang datang, kepada orang-orang yang melihat tampilanmu di Instagram. Gitu. Oke. Nah, yang kalau dijadikan 1, lalu fotomu jadi lengkap banget gitu. Yang sebelah kiri atas detail air kembang yang ada duitnya, recehan. Terus kita pindah ke bagian kanan ketika orang-orang berebut. Terus ke bawah kamu ngambil detail lagi, anak-anak pegang uang. Terus kemudian yang keempat pulang dengan raut gembira, bawa duit, bawa berkat gitu. Nah, dari yang kamu ceritakan itu gitu, coba kamu tulis ulang
kamu tulis. Nanti kita bisa tektokan di Instagram, ya. Kita tektokan di Instagram. Siap. Oke, seperti yang kamu ceritakan ke aku tadi, supaya fotomu ini jadi lengkap, bukan cuman gambar lepas gitu, tapi gambar dari sebuah acara budaya di desa. Yang kalau aku refleksikan ke Jakarta atau ke tempat-tempat modern, budaya ini sudah jarang dilakukan orang gitu. Dan ini menarik banget karena budaya ini ternyata masih ada. Dan yang lebih penting, kenapa aku ingin kamu hadir di sini, fotomu bagus gitu, kamu harus teruskan bikin cerita gitu. Sampai di sini kamu paham nggak? Insya Allah paham. Oke, paham. Ya udah. Malam ini kamu jangan pergi dulu, karena habis ini Pak Fendi Siregar ini akan berbagi foto-foto dan cerita soal budaya. Kamu harus mendengarkan, mengambil insight-nya, lalu kamu mencoba menyambungkan dengan foto-foto yang kamu bikin. Oke. Nah, nanti habis kelas, besok atau lusa, coba kamu bikin tulisan itu, kamu kirim aku tektokan lewat message-nya Instagram, atau nanti kamu tak bagi nomor WhatsApp, untuk supaya ceritamu jadi lebih lengkap. Nah, tapi kamu punya PR, aku mau ngasih kamu tutorial nulis, tapi kamu berhutang PR sama aku. Siap. Hutang PR-nya adalah kamu harus bikin cerita budaya lagi, yang kamu nanti tektokan sama aku cara nyusunnya dan kamu present lagi. Tetapi kamu muatnya ini nggak harus minggu ini atau minggu depan. Kapan kamu sempat ada cerita budaya, kapan kamu sempat motret, kamu ulangi lagi. Apa aja, bukan hanya mitoni gitu. Maksudku, ketika kamu tahu ini harus bagaimana, kamu harus mempraktekannya. Karena hal begini tidak ada gunanya kalau nggak dipraktekkan. Oke, Rifki? Om. Paham? Insya Allah paham, Om. Oke, ya udah. Aku rasa malam ini cukup di sini. Cukup sampai sini. Kamu ada yang kamu tanyakan sama aku? Insya Allah belum dulu, Om. Oke. Sudah Ya ada. udah. Kalau gitu, terima kasih. Aku balikin ke Obed. Kamu Terima kasih banyak, Om. sama-sama, Ya, Rifki. Rifki, kamu umur berapa ya, Rifki? Masih 18 tahun, Om. Waduh. Kan? Oh, 18 aja fotonya kayak gini. iya, benar. Sebentar, sebelum kita akhiri, coba kita minta tanggapan dulu sama Pak Fendi. Pak Fendi, mungkin boleh menanggapi sedikit Pak Fendi mengenai fotonya Dek Rifki nih, yang masih muda tapi mau motret budaya sekitar gitu. Mungkin ada yang mau ditanggapi? Ya, satu Ya, saya tuh berbahagia sekali ada milenial kok senang budaya. Sip. Betul. Wah, ini langka nih. Biasanya milenial dibilangin budaya itu apa toh? Apiknya apa? Ditinggal lari gitu. Ini malah motret budaya ini menarik sekali. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat ya, karena ini salah satu cara supaya kita bisa melestarikan budaya kita. Tanpa adanya Rifki dan teman-temannya, nanti lama-lama budaya kita hilang. Ya toh? Nah, tadi yang dijelaskan sama Pak Bia tadi bagus sekali ya, bahwa kita harus melengkapi selengkap-lengkapnya kalau bisa, sampai kepada ekspresi orangnya. Anak kecil senangnya gimana, bapak-bapak senangnya gimana, bu gedenya, mukanya tuh, wah itu penting sekali ya. Kita memperhatikan ekspresi itu supaya fotonya jauh lebih berbicara. Ya, cuman ya itu tadi, biasanya
suka ada yang mau difoto. Kalau milenial difoto suka nggak mau, takut diposting katanya. Tapi ya nggak apa, colong aja sedikit biar buat lucu-lucuan. Jadi ada sesuatu yang bisa berbicara lebih jauh lagi. Wis tambahannya itu aja dulu dan banyak-banyak nanti mumpet. Siap. Nah, tuh Rizky. Siap. Semangat Rizky. Terakhir dari Pak D Gato nih. Waduh, Pak D Gato, gimana Pak D Gato? Mungkin ada yang mau ditanggapi. Kalau aku sih persis kayak Mas Bia tadi ya, Rifki punya kekuatan di komposisi sama surprise-nya. Untuk tadi aku nggak nyangka kalau yang ngambil itu semudah Rifki itu ya, karena yang biasanya yang mau membuat foto-foto lumayan detail seperti ini biasanya orang yang sudah mempunyai jam terbang ya biasanya ya. Bahkan kalau di beberapa kali misalkan kayak teman-teman yang suka bikin foto story atau suka ngeliput acara itu, biasanya mereka itu like-nya itu di detail gitu. Nah, si Rifki justru di foto-foto ini detailnya kuat, dan bukan hanya kuat, komposisinya, gambarnya dilihat enak gitu. Modal besarnya di situ sih gitu. Nah, dan dari 4 foto ini saja sebenarnya kayak orang yang pulang bawa berkat itu kan suasana gembiranya kelihatan ya, meskipun yang satu pakai masker, yang satu kebuka ya, dari yang satu ketawa gembira itu kan kelihatan banget, khas banget. Nah, rasa-rasanya saya jadi paham tadi kenapa Mas Bia nggak mau berhenti di sini. Jadi minta dilanjutkan, dilengkapi ceritanya, dan mungkin baru malam ini juga Mas Bia minta yang dibedah ceritanya untuk membuat story lagi. Nanti kalau ada cerita budaya membuat story lagi itu baru malam ini kayaknya Mas Bia berharap banyak sama si Rifki ini gitu. Betul. Setuju sih, benar. Sampai mau dikasih nomor WA dan dibimbing dikasih PR itu. Saya aja belum dikasih nomor WA sama Mas Bia. Gitu. Kayak kue. Gitu. Oke. Siap Rizky, terima kasih banyak. Ya. Ditunggu nanti perbaikan story-nya. Nanti silahkan langsung berkonsultasi langsung sama Mas Bia Wiharta. Nah ini bolehlah belajar sama beliau ini. Gitu Rizky. Sehat selalu Rizky. Oke. Terima kasih banyak. Udah semangat ya. Screen-nya ya. Sudah. Ya, thank you Rizky. Jadi kan itu gunanya kelas bedah online kita, Ben. Betul. Ketika ada anak cukup muda ya, kayaknya harus dibimbing dengan benar ya. Kenapa enggak gitu? Jadi iya. Setuju. Oke, siap. Tadi kita sudah membedah story dari anak muda dari Jawa Tengah ya. Kalau dari kita tadi itu ya, benar ya? Purwokerto, Jawa Tengah kan ya? Betul. Nah, betul. Nah, sekarang kita lanjutkan nih sama Pak Fendi. Waduh, ini sharingnya udah ditunggu-tunggu sepertinya sama teman-teman semua. Pak Fendi, selamat malam. Selamat malam. Kita langsung mulai saja Pak Fendi. Ya, malam hari ini mau sharing apa Pak Fendi? Saya mau sharing apa ya? Disuruh cerita. Ini agak sedikit pemaksaan sebetulnya terhadap saya. Wong tuwek disuruh cerita skrip itu caranya. Ya. Namanya Pak Guru yo ngopo wae kudune iso. Ya street budaya lagi wes ngeluh tenan wes. Nah, masa budaya di street itu piye caranya? Sharing pengalaman lah ya Pak Fendi ya. Ini berhubung saya ini ya, berhubung saya eyangnya Rifki tadi, masa yang milenial budaya yang tuwek enggak, ya sudahlah, terpaksa sudah. Siap. Oke, saya mau share screen ya. Siap, silakan Pak Fendi. Oke. This one. Yup.
Ya, saya nggak mau memasukkan lebih jauh lagi kepada street karena street itu pemiliknya banyak ya. Nyerempet-nyerempet street tipis-tipis saja ini ya. Jadi lebih kepada memotret budayanya, tapi mungkin bergaya street gitu. Kalau ceritanya sih panjang ya. Ceritanya kalau kita nanti akan panjang sekali. Ini kalau di Bromo itu mereka setiap tahun itu harusnya ada ritual namanya Yatnya Kesada, Kesodo kalau bahasa Jawa. Nah ini pada waktu itu saya ke Bromo persis dengan acara Yatnya Kesada ini. Ini tiba-tiba saya melihat satu tempat mereka berbondong-bondong turun dari angkot dan lain sebagainya membawa makanan. Nah ini biasa ini kan pensiunan orang salon juga ya. Kalau lihat ada matahari gede di atas nih, terus awannya bergerak cepat begitu, kok kayaknya harus loncat dari mobil mengejar dekat gitu. Ini seperti berburu aja gitu jadinya. Di belakang saya ada teman-teman dari Surabaya yang belum sampai, tapi dari jauh mereka sudah lihat juga. Saya di depan, jadi saya lari duluan. Yang dapat saya mungkin kalau saya lihat hasilnya mereka, saya jadi bocoran ini di depan sini akan teriak-teriak ada bocor. Gitu. Nah tapi kan ini waktunya itu hitungan detik ya, karena kan awan tuh bergerak di atas ya udah nggak ada rem nih kayak seperti itu. Nggak ada rem, kemudian itu ada berkali-kali dipertanyakan kok itu di Bromo ada salibnya, bukan salib gitu ya, itu penunjuk jalan, penunjuk arah, kira-kira gitu. Jadi ini terkait dengan itu, maka yang saya ingin tekankan bahwa kalau kita mengambil foto budaya itu yang namanya momentum itu nggak bisa diundur walaupun sebentar detik. Kejar lari mau ngos-ngosan ya kejar aja gitu. Kalau enggak nanti hilang semuanya. Dalam waktu beberapa detik sudah hilang. Itu kira-kira. Nah itu ini nggak usah ya teorinya kepanjangan. Ini cerita tentang itu di Tengger itu ada cerita tentang Bromo sendiri yaitu Joko Seger dan Roro Anteng. Jadi setiap tahun itu Mas Heri Lento membuat atraksi di situ. Ya, dia menceritakan tentang ini tapi dalam versinya dia. Gitu. Jadi di Tengger itu dia bikin ya. Eksotika Bromo namanya. Tapi ceritanya tentang Joko Seger dan Roro Anteng. Cuma ditampilkan dengan versi yang modern gitu. Tetap dia menggunakan sajian-sajian. Saya tertarik kepada sajian karena ini tradisi. Ya, tetap dipakai walaupun pagelarannya adalah pagelaran yang modern, tapi tradisinya masih dipertahankan. Nah, satu hal yang memang kita harus bekerja sama dengan baik kepada sutradara atau produser atau siapapun yang menyelenggarakan acara kesenian berbasis budaya, yaitu mohon izin. Saya katakan pada Mas Lento, Mas, kalau fotografer disuruh motret dari tempat duduk, itu gambarnya sama semua. Sementara di fotografi itu yang membedakan satu sama lain adalah point of view-nya, dari mana kita mesti melihat. Dan masing-masing fotografer itu punya visi sendiri yang nggak bisa ditawar. Kata saya bagus, kata kamu jelek, masa bodoh. Yang penting menurut saya bagus, saya suka. Terus tak ambil dari sudut sini, itu pakai lensa ini dan sebagainya. Jadi itu saya komunikasikan pada beliau. Kemudian saya usulkan bagaimana kalau saya sarankan dibikin deh pada waktu rehearsal fotografer dibebaskan motret dari manapun juga. Setuju. Nah, ini istimewa jadinya ya, karena kita akan bisa memotret dari sudut pandang dari kacamata kamera
itu jauh berbeda karena kita kalau di fotografi itu kacamatanya ada kacamata lighting, ada kacamata lensa, jenis lensa dan sebagainya, ada kacamata framing dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Oke, ini kita berbalik. Dia mengharapkan dapat sinar yang datang dari belakang sehingga depannya kelihatan terang. Sementara kalau fotografer, saya mau coba dengan versi yang berbeda. Saya lawan matahari itu dan saya ingin menangkap shadow yang jatuh di atas kain-kain itu. Jadinya seperti ini. Ini salah satu kebebasan dari fotografer apabila kita mengambil beberapa acara, tentu akan memperkaya khasanah sudut pandang yang bisa mendukung promosi atau menyebarluaskan acara tersebut secara sudut pandang yang berbeda di media sosial. Ya, oh bisa dari sini. Oke. Nah seperti ini ya, kita membuat framing dan sebagainya ya pada waktu latihan dan sebagainya ya. Di sini megang topeng dan sebagainya, di belakang sana pegang HP sama mic. Ada sudut pandang yang berbeda gitu. Membuat framing yang tidak menampilkan keseluruhannya seperti ini. Nah ini kalau kita ambil dari kacamata sisi penduduk tempat penonton tidak akan bisa mendapatkan gambaran seperti ini karena sudut pandangnya dia betul-betul kita membelakangi matahari ingin terlihat jelas, tapi justru yang diposting oleh beliau itu adalah foto-foto yang semacam ini untuk mengundang orang untuk bisa datang. Dan sampai sekarang memang beliau mengatakan, Mas, terus tak undang, sudah tak umumkan bahwa setiap ada Exotica Bromo kami akan sediakan waktu khusus sehari sebelum pagelaran untuk fotografer tok bebas memotret dari mana saja. Tuh, yang penting tidak merusak sudut pandang teman lain, nggak bocor gitu maksudnya. Oke, ya ini tetap ya kita mengambil sudut pandang yang berbeda ya. Permainan bayangan seperti itu ini nggak pernah terbayangkan oleh pihak pada smartphone karena mereka bergerak terus ya. Tiba-tiba di sudut ini kita dapatkan shadow yang seperti itu. Gitu. Dan kita bergerak nggak bisa berhenti dari satu titik karena latar belakangnya berubah-ubah dan di depannya juga berbeda. Pada saat ini pun seperti itu ya, debunya naik ke atas gitu, jadi seperti ini dia bentuknya. Ini tidak pakai semprot pakai fogging enggak ya, seadanya aja seperti ini. Oke, dari pihak ini pun ya ada sesuatu yang lucu, anak ini menunggu lama, kepanasan ya, terteduh di bawah kusuman dia, ya ada sesuatu yang lucu-lucu juga yang kita bisa tampilkan secara close up. Oke, kita pindah ke sisi lain, ke ritual yang sebenarnya di daerah Temanggung. Ini langganan saya kemarin beberapa kali dengan teman-teman di sana. Di sana ada yang namanya nyadran, ya. Mereka melakukan ritual-ritual yang seperti ini. Tapi ya yang menjadi kendala adalah biasanya kalau sudah mulai banyak didatangi oleh fotografer untuk publikasi dan sebagainya, lantas pihak Pemda ini membuat bajunya lah dibuat seragam, apanya waktunya, settingannya lantas berbeda, ya. Justru ini sekarang harus segera kita selamatkan bahwa dalam kondisi yang original sedapat mungkin kita merekam apa adanya, ya. Mas Irfan ya tadi namanya yang dari Purwokerto ya. Nanti ada beberapa yang Rifki di Purwokerto itu ya ada satu tempat yang menarik sekali, nanti akan saya tampilkan di sini. Ya, ini di Banyuwangi. Banyuwangi ada petik laut ya, ekspresinya menarik sekali. Ini musiknya juga luar biasa karena menggunakan mulut tanpa alat musik. Ya, irama bagus sekali ya. Irama ini menarik sekali kita sampaikan. Dan ini yang menari di atas kapal ya, turunnya digendong. Aku tadinya mau gendong tapi kok takut
kameranya kecemplung gitu, jadi nggak jadi motret aja. Oke, ini perahunya dari laut ya, jadi ekspresi di jalanan ya kita ambil, kita tunggu. Ini banyak sekali titik-titik semacam yang mereka tidak pernah sadari. Ini yang saya katakan kepada Rifki tadi ya. Ini kalau saya tanyakan, Rifki pernah ke Pekuncen nggak motret motretin Bonokling. Pekuncen ini jaraknya cuma 30 sampai 30 sekitar 20 km dari Purwokerto. Pasti belum pernah. Berapa kali saya tanya kepada teman Purwokerto nggak tahu ada apa sih itu acara di Bonokling, nggak ngerti mereka gitu ya. Padahal ini menurut saya adalah suatu ritual yang luar biasa ya. Mereka di sana berkumpul menjelang puasa. Jadi kira-kira 1 minggu sebelum puasa, namanya itu acaranya disebut perlon kalau bahasa Bali keperluan gitu yang mungkin ya. Di perlon mereka mengadakan acara, mereka memotong ternak, kemudian dari satu kampung yang berjarak kira-kira sekitar 40 sampai 50 km, ada yang berjalan kaki sejauh itu sambil membawa hasil-hasil bumi mereka untuk sharing di situ, untuk didoakan, dan mereka membawa sesaji itu ke makam leluhur mereka yang ada sana yang disebut Kiai Bonokling ya. Mereka berbagi di sana. Nah, seperti ini tetap kita melihatnya dari segi street foto ya, di belakang ada tulisan forward asuransi hidup sing dua titik kepalanya nongol sedikit gitu lah ya, kurang lebih ya. Gaya-gaya seperti ini tetap kita tangkap gitu ya. Kita bermain dengan shadowing dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ikut juga rasanya ya, motret ini bareng-bareng kita rame-rame di sana. Cuman ya untuk ini biasanya kita yang jadi masalah ya kita mengikuti tata tertib yang ada di situ. Kalau laki tetap harus pakai belangkon, sarungan, perempuannya harus pakai kemben ya harus nurut. Kalau enggak nanti repot, mereka akan komplain dan lain sebagainya, tidak boleh menggunakan alas kaki dan lain sebagainya. Tetap ya, biasa besar mereka detail biasanya mempermainkan detail yang agak sekecil-kecilnya kalau kita tangkap ya, properti yang dia pakai, pegang kerisnya, dia tidur, cara tidurnya, ujung kanan kiri ada kaki tetap dibuat framing dan sebagainya. Posisi pengambilan dia pun supaya kita nggak bosen. Nah ini di Madura ini yang sering sekali bermasalah ya, satu tempat yang menjalankan budaya yang khas mereka, tiduran di atas pasir supaya katanya tidak sakit boyok dan sebagainya. Cuman mereka ini sensitif, kalau nggak izin dan lain sebagainya marah. Karena apa? Karena ada ongkosnya. Tetap ya hal-hal seperti ini memang itu yang ada di mereka ya, kita nggak bisa berbuat suka-suka kita. Kalau kita bisa melakukan pendekatan yang baik, tentu akan menarik sekali. Paling tidak kita membawa teman yang sudah mengerti kira-kira tata tertib yang ada di tempat tersebut seperti apa. Kalau enggak, tetap kita harus mohon izin. Otherwise kita kena macam-macam, nanti nggak diterima masuk ke situ lagi, jadi repot. Ya, ini tidur di atas pasir di Madura, menarik sekali tempatnya. Ini kembali lagi ke Bonokling tadi ya, detailnya menggunakan cara merokoknya dan sebagainya tetap mengenal kita. Rokok itu kuat sekali di daerah Bonokling ya. Sampai-sampai kita membawa ukti itu karena mereka kalau kita kasih uang tidak mau, rokok saja. Jadi upetinya hanya rokok tok, cukup gitu. Oke. Di daerah Indramayu ada juga ritual-ritual untuk selesai panen ya, Narot ya. Ini sering sekali, banyak sekali laku kalau sudah musim Narot, orang berebut datang ke sana, segala macam manusia masuk ke sana mengambil dari sudut masing-masing. Biasanya yang menarik itu pada waktu mereka mempersiapkan. Persiapannya itu rumah-rumahnya itu interiornya sangat unik. Ya sangat unik.
dan tipikal rumah-rumah yang ada di kampung. Jadi kalau mereka merias ini di dalam rumah-rumahnya kontras dan menjadi sangat bagus. Ya, di daerah biasa ini masih zamannya telolet waktu itu ya. Ada kontras, hal yang kontras kadang-kadang kita perlu tampilkan menjadi suatu hal yang menarik sebagai pembanding budaya tradisional dan yang update sekarang. Itu kira-kira. Jangan lupa biasanya saya menyarankan kalau bisa itu kita harus persiapkan bagaimana cara penyajian kita selanjutnya di media sosial ya, karena saya berbasis untuk keseni rupaan biasanya tidak lupa untuk menyarankan mengkombinasikan antara point of view yang berbeda, long shot, close up, medium shot, extreme close up dan lain sebagainya ya, kombinasinya, dan fasilitas aplikasi yang ada di tiap-tiap media sosial itu kita pakai, itu dengan menggabungkan beberapa gambar dari satu dan lain sebagainya. Sekarang sudah zamannya lebih hebat lagi ya, bahwa membuat video itu bisa dilakukan editing cuma waktu 3 menit saja sudah selesai editing untuk total ya. Termasuk membuat ritme, menyesuaikan antara beat dan potongan-potongan gambar itu sudah bisa dilakukan dalam waktu 3 menit. Dulu zaman belum ada itu saya mengedit itu bisa 2 hari 2 malam ya, ngepasin ritmenya itu susah dari ngepasin. Sekarang Mersia sudah ngatur sendiri. Oke, nah ini kalau kita bikin beberapa spot itu tentang tujuh penanganan Bali baru kita masukkan. Jadi untuk di media sosial saya biasanya memberikan head dulu ya, title ini masuk kemana cerita tentang tujuh penanganan Bali. Tadi saya buatkan dulu baru masuk ke cerita ke tujuh penanganan. Ini foto diambil dia bergerak menggunakan flash ya, mix dengan itu dikombinasikan. Nah ini yang di kontras yang terjadi pada saat mereka beriring-iringan di Pekuncen Purwokerto tadi ya. Mereka bertradisi sementara anak mudanya jalan ya, dengan anak-anak lulus ujian nih kayak yang seperti itu. Kontras sekali berdampingan kegiatan milenial dan kaum tradisi yang sudah sepuh-sepuh. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali sama Rifki ya, yang mau peduli terhadap budaya kalau bisa. Banyak sekali ya, pasti di Purwokerto banyak sekali titiknya ya. Kalau nggak direkam takutnya nanti habis malam. Oke, ada video. Nggak bisa. Sudah. Ya, itu kira-kira sekilas coaching saya. Yep.
Oke, Gitu, waduh, Mas, kira-kira mantap. setengah jam. Oke, Pak Fendi. Ya, wah pertanyaannya udah banyak nih Pak Fendi yang masuk. Sekarang kita waktunya sharing-sharing teman-teman. Jadi saya akan bantu menanyakan pertanyaan dari teman-teman semua ke Pak Fendi, ke Mas Dea, atau ke Mas Gatu. Jadi kita bisa saling berdiskusi lah. Pak Fendi, ini ada pertanyaan paling awal lah bisa kita tanyakan ke Pak Fendi. Yang biasanya orang pasti tanyakan. Dari Heru PR dan Tina. Saya manggilnya Mbak atau Ibu ya. Jadi saya jadikan satu Pak Fendi pertanyaannya. Pak Fendi, sebelum memotret tema budaya, persiapannya apa saja? Terus kemudian pertanyaan dari Ibu atau Mbak Tina, itu kamera yang selalu digantungkan di leher Pak Fendi apa Pak? Nah, boleh silakan dijawab Pak. Sebelum kita masuk yang berat-berat nih. Oke. Jadi gini, biasanya kalau approaching budaya, saya tuh paling tidak harus tahu dulu ini latar belakang budayanya itu apa sih. Kayak tadi ya di Bromo itu, ini walaupun dia cuma cerita ya Roro Anteng sama Joko Seger, tapi saya tetap mencoba mempelajarinya supaya moodnya pada waktu motret itu keluar. Oh, gini toh Roro Anteng naksir Joko Seger naksir si Roro Anteng itu seperti ini. Nah, interpretasi si sutradaranya berbeda lagi. Jadi kita punya sesuatu yang memang pada akhirnya nanti menjadi sesuatu yang cross program. Saya melihat dari kacamata lensa, kacamata kamera. Dia melihat dari kacamata sutradara yang mengarahkan, yang membuat koreografi dan lain sebagainya. Tentu akan berbeda. Dia mendapat masukan, saya pun mendapat masukan. Oh, oke, sampai dari sini. Jadi suatu saat kalau saya bikin ada modeling gitu ya untuk orang menari, ada seorang penari, sini, wes tak ambil di sini aja. Ini karena lightingnya bagus. Nah, teringat pada sesuatu seperti itu, oke, ini nggak perlu pakai nggak perlu pakai vlogging dan sebagainya, tapi suasananya sudah sangat mendukung. Ini sudah cukup dibakarin satu sabut kelapa saja, karena sudah dapat tembusannya ya, sedang yang dapat real light, tentu akan lebih mudah mendapatkannya gitu. Nah, terus tadi satu lagi apa? Kamera yang biasa dikalungkan, asik. Kamera saya tuh ganti-ganti, ya tergantung yang minjemin siapa gitu. Kalau yang minjemin Fuji pakai Fuji, yang minjemin Canon pakai Canon, yang minjemin pakai Olympus. Nggak ada pakainya HP, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi tetap yang penting menurut saya sebaiknya kalau bisa apapun yang terlintas di mata, apapun yang terlintas di kepala dalam bentuk apapun, jepret. Ya karena nggak ada tayang ulang. Kalau sudah lewat, sudah selesai gitu ya. Nah ini yang saya selalu dengung-dengungkan kalau bisa, ya apa yang kita rasakan, oh ini kayaknya asik nih. Nanti kalau udah berlebih ya nggak apa-apa, ya kita sortir lagi, kita pilih mana yang kita bisa simpan, mana yang enggak gitu, kita lepaskan. Tapi secepat mungkin kita rekam semuanya. Ya, saya bolak-balik mengatakan waktu itu tidak akan berulang walaupun hanya 1 detik, dan kita merekam waktu. Fotografi itu kita merekam waktu. Itu yang mahal, ya. Kalau sudah itu momennya ya. Ya. Yes. Oke. Tapi sebelum saya lanjut ambil pertanyaan, kalau dari segi lensa Pak Fendi, nah kalau motret budaya seperti ini, kira-kira lebih enak itu pakai lensa zoom kah? Yang bisa dibilang lebih fleksibel, atau lensa fix sebetulnya Pak Fendi? Saya menggunakan ada zoom. Tips tertentu dari zoom menggunakan zoom. Selalu menggunakan zoom. Walaupun dia pocket, kalau bisa zoom. Dia harus ada sudut lebarnya dan harus ada telenya maksimal. Oh, oke, siap. Jadi lengkap kan? Persiapannya ada, tadi tipe kameranya ada, lensanya ada juga tipsnya gitu. Oke, siap. Kita lanjut lagi.
pertanyaan tadi, ada bagus pertanyaan dari Johannes Munte. Izin bertanya Pak Fendi, apakah kalau foto tema budaya di lapangan melakukan konsepan juga atau decisive moment? Nah, terima kasih. Gimana Pak Fendi biasanya? Decisive moment. Jadi semua dilihat. Cuman kita tidak boleh berhenti di satu titik. Itu tadi ya. Oke. Karena hasilnya seperti tadi kan, yang di lapangan tadi. Oke, saudara melihat dari titik di mana penonton akan duduk dari situ. Tapi saya as fotografer nggak mau dirugikan. Ini di Bromo, ya toh. Bromo tuh landscape-nya bagus, lighting-nya berbeda, ada awan, ada kabut sedikit lewat, tapi udah berubah lagi. Ya kalau saya cuma ngambil dari satu titik, ya nggak ada lucu-lucunya. Jadi saya mohon izin saudara, Mas, boleh nggak diizinkan saya muter, Mbok dibikin, saya sarankan ya. Acara khusus buat fotografer. Nanti kita kerjasama ya, kita akan sharing sama dengan ini loh hasilnya seperti ini, gitu. Anda bisa posting, ya, terus bagi-bagi. Saya dapat gambar bagus, Anda juga dapat gambar bagus, bisa sama-sama mempublikasikan. Saya secara fotografis, Anda secara teatrikal mempublikasikannya. Gitu. Kita tambah cerita-ceritanya. Gitu kira-kira. Oke, siap. Tapi biasanya motretnya itu pas rehearsal kan Om. Tapi kalau pas rehearsal kayak gitu, apakah dapat sebenarnya nyolong-nyolong untuk bikin konsepan atau Pak Fendi sebenarnya tidak mau mengganggu runtutan rehearsalnya juga? Jadi makanya kenapa pakainya decisive moment aja gitu? Jadi gini, saya menghargai sebuah karya. Karya itu sudah disetting, blockingnya seperti apa, koreografinya seperti apa, musiknya seperti apa. Yang sutradara tidak dapatkan adalah sudut pandang dari mana. Ini yang kita bertukar dengan dia. Ya. Kalau sekarang kita setting lagi, ya bagaimana kita akan merusak konsep yang dia buat, gitu loh. Apalagi kalau sekarang itu dalam kondisi yang betul-betul ritual. Ya kalau ritual nggak mungkin Pak geser sana sedikit ini enggak. Ya kita bergerak terus. Oke, saya ambil dari sudut ini, saya framing ke sini, saya jalan kebalik ke sana, saya ambil siluetnya, saya berbalik lagi ke sana, saya ambil close up-nya. Ini anak ada yang sedang kepanasan kayak tadi ya, saya ambil dari sudut pandang seperti ini. Ya dengan gaya yang lucu, dengan gaya yang serius, dan gaya yang salon, macam-macam ya, dengan gaya street, ya. Versinya itu bisa bermacam-macam kita lakukan. Itu yang tidak pernah ada di kepala dari si konseptor. Konseptornya adalah sutradara itu. Ya kan itu sudah dikonsep itu kalau sudah teatrikal. Betul. Kalau ritual benar-benar ya konsepnya apa? Konsepnya ya aturan ritual yang sudah dijalankan oleh leluhur mereka, harus jalan 40 km. Naik operet aja, ngapain jalan? Nggak bisa kan? Ya sudah, jalannya seperti itu, nggak bisa kita ganti. Oke. Siap. Alright. Jadi kenapa Pak Fendi pakai decisive moment? Jadi untuk tidak merusak lah istilahnya ritual itu berjalan seperti apa ya Pak Fendi ya. Jadi memang ingin menggambarkan ritualnya memang seperti itu dan budayanya juga seperti itu. Kalau kita konsep, jadinya kita agak merusak jadinya dari budaya yang kita rekam, gitu ya Pak. Oke, siap. Kita lanjut lagi Pak. Oh ini ada tanggapan tadi dari Rizky Afifan. Saya Tumiyang Pak, Kecamatan Pekuncen Om gitu. Wah, di situ dong. Iya benar. Berarti nanti kalau sana temenin bisa saya, Rizky ya, temenin saya. Nah, kalau temenin saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Binokeling sudah terlalu ramai yang motret sih Om sejak beberapa tahun lalu. Dari Dedi Triana. Padahal aku juga postingnya diirit-irit ya, tetap jalan terus. Tapi Pak Fendi, kalau boleh tahu sedikit, gimana sih cara ikutan buat teman-teman di sini? Mungkin nanti setelah PPKM, kemudian festival-festival budaya juga sudah bisa berjalan gitu. Gimana sih caranya bisa ikut bareng Pak Fendi motret ke
budaya ini ke budaya itu gimana? Biasanya Ya. Pak Fendi bukan bikin flyer atau gimana sebenarnya Pak? Fuji Shop dong yang ngadain. Iya, betul. Mentornya Pak Fendi. Betul. Bener Nah. itu. Baru aku mau ngomong ke Kan saya sama mancing Bea. dulu. Oh, Fuji Shop dong. Pak Bea ini Gimana main langsung sih? digas saja. Oke, siap. Soalnya kalau Pak kalau Fendi di yang luar itu itu. aku mau ikut, Bet. Nah, itu biasanya personal atau gimana Pak Fendi? Kalau Personal. memotret budaya misalkan. Oh, Misalnya Pak Fendi jalan sendiri, kemudian ngajakin teman atau bikin flyer, habis itu ada yang mau ikutan atau siapa gitu atau gimana biasanya? Kalau Iya. ada yang mau ikutan nih Pak Fendi. Nah, ini saya agak berbeda sama teman-teman yang konseptor. Kalau kalau bareng sama saya, itu jalannya harus sendiri-sendiri, nggak boleh bareng-bareng. Maksudnya apa? Supaya gambarnya nggak sama. Sayang nanti kita udah jauh-jauh sana, Iya, gambarnya iya. sama semua gitu ya, sendiri-sendiri, dan kita harus Oke. belajar mencoba mengembangkan ya dari sudut pandang yang berbeda. Kita tuh masing-masing tuh pasti punya ini. Rifki kayak tadi tahu, wah ngambil ember dari atas itu aku nggak kepikiran ngambil ember dari atas gitu. Ya tahu, Iya, saya iya. mesti belajar nih sama Rifki ini kursus. Ya bagaimana motret ember dari atas. Nah, kan dia punya sudut pandang sendiri gitu ya. Saya punya sudut pandang sendiri dari mana gitu. Dan ini harus kita tukar menukar satu sama lain. Duh, aku kok nggak kepikiran dari situ, benar ya, benar-benar ngambil dari situ. Nah, ini sudut pandang ini yang kadang-kadang menambah wawasan kita supaya kita tuh tidak melihat hanya dari satu titik. Oh, just nggak sama-sama yang lain. Nanti kalau lomba-lomba susah gambarnya sama. Akhirnya adu kamera ya. Iya, benar. Orang yang lensanya mehong. Siap. Oke. Dari Bude ini, Bude Hermandari. Foto-fotonya keren Pak Fendi. Ya. Oke. Kita ada pertanyaan dari Widi Anggaran. Tapi Pak Fendi boleh memberikan tanggapan juga Pak, karena ini ngomongin soal platform Instagram. Jadi Om Bea dan Om Gatot melanjutkan pertanyaan pas IG Live Fuji Shop kemarin. Waduh, kita ditagih nih. Tagih loh. Pak Bea dan Pak Gatot. Oke. Karena beberapa waktu lalu terakhir Instagram mengumumkan bahwa platformnya tidak berbasis foto sharing lagi. Kira-kira platform mana lagi yang bisa kita manfaatkan untuk sharing foto atau sekedar mengulik mini blog? Nah, mungkin dari nanti Pak Fendi juga bisa menanggapi, kemudian dari Pak Gatu dulu deh. Pak Gatu lagi irit ngomong nih minggu ini. Jangan menyerap dong. Tadi kan baru isi bensin. Sariawan. Sebenarnya saya ingin cerita banyak Pak Fendi yang saya kenal ke teman-teman semua, karena kalau yang muda-muda itu kan kebanyakan generasi ZZ itu kan dengan yang boomers itu kan jauh banget gitu kan. Dari tampilannya aja kan banyak yang merasa jauh gitu kan. Nah, tadi sebenarnya pengen menjembatani itu, tapi nanti deh gitu. Karena meskipun boomers, Pak Fendi itu pemikirannya jauh, bahkan saya sendiri waktu pertama kali ngobrol dengan Pak Fendi itu kaget sebenarnya gitu loh. Kalau bayangan saya itu kan fotografer senior itu yang dulu ngajarin saya di salon dan lain-lain itu kan serba ini, sebelum jawab pertanyaannya tadi ya, itu serba Mas Widi, oke. serba pasti itu. Jadi motret itu kayak pasti, komposisi harus gini, nggak boleh dead center, harus begini, lighting harus begini. Kalau nggak bagus banget jangan dipotret, bla 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 gitu. Serba ideal, harus sesempurna mungkin itu. Nah, ketika pertama kali saya bertemu Pak Fendi ngobrol gitu, justru kebalikannya dari yang saya duga gitu loh. Pak Fendi itu malah kalau ada anak muda memotret kayak gitu, jangan terlalu diarahkan, biarin aja dulu gitu. Karena kalau terlalu diarahkan, nanti kebaruan itu munculnya akan kemungkinan muncul hal-hal yang baru itu akan lebih sedikit gitu. Jadi, Pak Fendi kok beda cara berpikirnya. Biarin aja dulu, jangan
dikoreksi atau jangan dikasih disalahin dan lain-lain, biarin aja dulu. Nah itu hal pertama yang dulu saya kenal dari Pak Fendi, meskipun perjalanan karirnya itu panjang sekali dan beliau masih produktif sampai saat ini. Dan ya mungkin kalau totalitas ya saya belum apa-apanya gitu. Ya mungkin Mas Bea itu totalitasnya sama tapi tetap kalah umur sama Pak Fendi. Ketika mencintai sesuatu kayak gitu total ya. Jadi misalkan saya sebagai orang Jawa, untuk mengetahui budaya Jawa saya kan biasanya ngumpulin buku. Ketika saya ngumpulin buku Centini ya, surat Centini yang aksaranya aksara Latin itu ya, saya koleksi, saya baca, pengen memahami itu, Pak Fendi sudah membuat cerita based on Serat Centini itu. Jadi dari cerita yang ada di Serat Centini itu ya, yang itu dikelilingi di Pulau Jawa oleh Pak Fendi bertahun-tahun, itu kan totalitas yang luar biasa. Jadi kalau yang seperti itu yang muda-muda harus banyak belajar itu. Jadi jangan tertipu dengan tampilan Pak Fendi yang seperti seperti Pandito gitu ya, jenggotnya panjang kayak gitu tuh. Pemikirannya kalau saya bilang ya ini jauh ke depan, pemikirannya jauh ke depan, dan beliau sangat menghargai kebaruan. Itu sih buat teman-teman. Jadi kalau berguru ya beliau itu guru yang sebenarnya. Kalau guru masih biasa, nah di atas guru ada Pandito, di atas Pandito itu ada Mahatmo. Jadi itu kalau dalam agama Hindu kan tingkatannya seperti itu. Nah, at least buat saya Pak Fendi itu bukan sekedar guru, tapi sudah di atas guru. Gitu. Nah, buat Mas apa tadi? Widi. Mas Widi Anggara. Mas Widi. Platform sebenarnya ada sih beberapa, cuman ya itu terlepas dari yang populer sebenarnya. Kalau sekarang memang setuju nggak setuju tuh Instagram itu masih yang populer gitu ya. Meskipun betul. Ya gitu, karena saking populernya itu Instagram itu mampu mendrive atau mau memaksa si fotografer itu untuk untuk berkreativitas di di platform yang mereka bikin gitu loh. Itu ya ada bagusnya, ada nggak bagusnya juga gitu. Misalkan dengan masalah format saja, Instagram memberikan format sekarang kan 1:1 dengan 4:5 potret saja gitu kan. Untuk format yang lain agak kesulitan, akhirnya kreativitasnya pakai aplikasi-aplikasi yang ketiga. Nah, kemungkinan berubah sih sangat tinggi sih ya gitu. Dulu sebenarnya ada situs atau platform juga untuk sharing story itu, kalau nggak salah namanya Stellar. Sebelum Stellar itu ada Playhouse atau apa namanya dulu ada, tapi sudah duluan. Baru kemudian itu sifatnya kayak agak lupa aku namanya, tapi udah tutup. Itu bagus sebenarnya. Flickr kata Bung Alvin. Bukan. Kalau Flickr kan cuma sharing foto untuk itu aja. Nah, kemudian kalau untuk yang story sama video story itu sebenarnya Stellar dan sampai sekarang masih ada gitu. Sempat populer. Cuma begitu Instagram keluarin karusel itu, jadi dia agak turun lagi. Tapi sebenarnya masih jalan. Kalau teman-teman mau share di situ itu masih bisa, dan bagusnya kita bisa layout cerita kita sendiri ya. Bisa kita insert dengan handphone, insert dengan video. Tulisannya juga bisa kita dan hashtag juga bisa taruh di situ. Jadi sebenarnya konektivitas ke startup yang lain juga ada. Saya juga membuat beberapa cerita, cuman ya itu tadi lebih meriah di Instagram. Tapi kalau untuk melihat ceritanya sendiri sih saya lebih menikmati Stellar gitu. Mungkin nanti ada beberapa platform lain sih. Dan sekarang banyak sih kayak yang karena foto story itu terus terang berkembang ya. Bukan hanya dari Instagram, foto story itu berkembang. Dan media untuk sharing foto story itu sekarang banyak gitu. Bahkan di tempat saya bekerja, Kementerian Keuangan saja itu sudah, Kementerian Keuangan itu membuat di kehumasannya itu membuat
story post, namanya story post. Jadi setiap minggu itu membuat satu topik, teman-teman diminta untuk sharing foto-foto dari tempatnya, dari lingkungan area tempatnya bekerja gitu untuk berbagi cerita. Jadi karena foto lebih dari sekedar gambar saja, itu bisa untuk bercerita. Banyak sih kalau itu. Ya nanti saling kasih informasi kali ya. Mungkin gitu Kak Ben. Ya. Mas Bia mungkin bisa menambah. Oke. Mas Bia, gimana? Agak panjang. Saya ulangi pertanyaannya Mas Bia. Enggak, aku paham. Oh enggak, aman ya. Siap. Oke, aku mau share screen fotonya Rifki ya. Oh iya boleh, siap. Oke, Stellar lagi. Stellar. Instagram, lalu ada TikTok. Sekarang Instagram bikin apa? Yang ditanyakan tadi? Reels. Karusel. Karusel. IGTV. Oke. Karusel ya. Jadi ketika aku masih bekerja di Reuters, aku mengamati bahwa dari segi bisnis ya. Jadi dari segi bisnis, Reuters itu kan sebuah institusi media yang berbisnis, menjual foto. Ya, media itu adalah melakukan bisnis. Kantor berita itu melakukan bisnis. Lalu keluar tahun berapa keluar smartphone yang kita bisa melihat foto, bisa melihat video. Gitu. Nah, kemudian permintaan foto story meningkat di Reuters. Kemudian permintaan foto story yang divideokan itu meningkat. Tetapi permintaan foto single turun. Gitu. Nah, jadi aku melihat mengamati tren ke depan itu video akan lebih dominan dibanding foto untuk bisnis ya. Untuk bisnis, untuk menghasilkan uang gitu. Nah, itulah kemudian aku belajar foto story intens. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah video kita memerlukan sebuah cerita. Bagaimana bikin cerita? Nah, itu yang banyak orang nggak paham. Seperti apa yang dibikin Rifki sekarang. Rifki baru umur 18, tetapi sudut pengambilannya sangat tertata api gitu. Bunga ember dari atas, ada gayungnya, ada kebioknya, itu harus diceritakan apa artinya gitu. Lalu ketika anak-anak berebut uang disiram air, kemudian ini aja. Kemudian ketika selesai mereka mendapat banyak duit dan pulang membawa berkat dengan gembira, itu harus diceritakan. Ini bukan sebuah foto lepas, ini ada ceritanya. Tapi kita semua nggak bisa menangkap apa ceritanya, gitu. Makanya saya sebetulnya tadi mau menggiring Rifki untuk menulis satu persatu, tapi saya takut waktunya nggak cukup. Makanya saya meminta Rifki nanti untuk menulis tulisannya untuk melengkapi ini. Oke. Nah, berlatih menulis untuk menuangkan cerita atas gambar ini adalah sebuah step dari foto single untuk bikin video cerita, untuk bikin video. Ketika kita bikin video itu kita menyusun rangkaian gambar
yang berurutan sehingga ketika orang melihat dari depan ke belakang itu menangkap sebuah cerita gitu. Nah, sebuah video itu ada dua isinya selain video gitu, audio. Multimedia itu harus ada audionya, ada suaranya. Apa isi suaranya? Isi suaranya adalah cerita yang saya coba kembangkan dari punya Rifki ini yang nggak ada ceritanya. Jadi saya menggiring Rifki untuk membuat cerita dengan menulis cerita. Ketika dia menggiring lalu mengubah videonya, mengubah fotonya menjadi video, dia sudah punya narasi yang diucapkan ketika foto-fotonya ini tampil dalam sebuah video gitu. Nah, ini adalah sebuah langkah untuk membuat video, untuk membuat multimedia audio video dengan benar, untuk membuat cerita dalam bentuk video dengan benar gitu. Nah, ketika semua orang bisa motret, orang basisnya kan bisa motret sekarang karena memotret jadi gampang. Membuat video juga gak jadi gampang. Yang susah itu adalah merangkainya satu persatu. Merangkainya dari mana? Merangkainya dari tulisan yang saya coba giring dalam cerita Rifki gitu. Oke. Jadi saya mencoba untuk membawa Rifki menjadi seorang yang fotonya sudah bagus, membuat cerita di belakangnya yang ketika nanti makin lama Rifki makin paham, dia bisa membuat video dengan cerita, dengan potongan gambar yang runtut gitu. Sehingga orang yang melihatnya jadi paham. Nah, kenapa sekarang Instagram memberikan tempat buat Reels? Bandwidth-nya lebih gede Instagram di Reels. Karena seperti saya bilang, ketika di awal saya masih di Reuters, permintaan foto story meningkat dan permintaan foto story yang divideokan meningkat. Artinya apa? Permintaan membuat video akan meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi kedepannya bukan semua orang video akan menjadi dominan. Nah, tetapi semua orang bisa bikin video, tapi bagaimana cara bikin video yang ada isinya dan orang bisa mengikuti ceritanya runtut dari depan ke belakang. Kan masalahnya di situ, menyusunnya. Gitu. Menyusunnya, makanya gitu. Ketika Fuji Shop, saya, Mas Gatu, Samuel, Obed, kita ngomong kosong bikin kelas online karena ada pandemi, saya mengusulkan foto story, Mas Gatu mengusulkan komposisi, yang buat saya gabungan itu gitu. Kalau ini angan-angan omong kosong gitu, idealnya atau muluk-muluknya, jadi nanti ketika teman-teman mengikuti kelas ini nanti mereka bisa memotret dengan baik dan benar secara komposisi, mereka bisa menyusunnya menjadi cerita karena teman-teman bisa menulis ceritanya, dan kemudian ketika dunia permintaan video makin meningkat gitu, teman-teman itu bisa ikut masuk ke dalamnya. Karena intinya bikin video itu adalah bikin cerita gitu. Yang paling mudah kalau dari foto ya bikin foto story. Tinggal tulisan nah, kalau lihat titik-titik di bawah ini sebetulnya saya akan menggiring Rifki untuk nulis. Nah, yang tulisan itu tinggal dibaca menjadi sebuah narasi. Gitu. Jadi kenapa Reels Instagram memberikan Reels lebih gede bandwidth-nya? Ya karena permintaan pasar ke sana memang.
permintaan pasar siapa? Ya semua, Instagram, pemain-pemain, bukan perusahaan-perusahaan nantinya, semuanya gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau terjun ke profesional, bukan sekedar hobi ya. Foto single itu makin susah dijual, tetapi foto cerita atau video cerita makin banyak permintaannya. Gitu. Jadi kalau video Instagram menyediakan Reels, ya itu tuntutan bisnis. Gitu. Yang semua kita digiring ke sana mau nggak mau. Karena apa ya? Karena ada smartphone itu. Karena semua orang punya smartphone. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saya bilang menjawab pertanyaan tadi, nggak usah bingung cari platform apa, gitu. Platform yang ada aja. Karena itu dia mengiring kamu pada sebuah titik di mana, gitu. Di mana kalau kamu ingin terjun ke dalam sebuah bisnis, ya kamu tinggal switch aja. Gitu kira-kira. Siap. Alright. Pak Fendi mungkin ada tanggapan Pak Fendi? Saya ulangi dikit pertanyaannya Pak Fendi. Beberapa waktu terakhir Instagram mengumumkan bahwa platformnya tidak berbasis foto lagi. Kira-kira platform mana lagi yang bisa kita manfaatkan untuk sharing foto atau sekedar mengulik mini blog? Nah, gimana Pak Fendi? Atau Pak Fendi sebenarnya ada platform lain yang sedang digunakan untuk sharing tentang foto kebudayaannya gitu, menceritakan budaya yang dipotret, gimana Pak? Oke, jadi gini, ini kembali lagi kita ke audiens. Kita sekarang menggunakan media sosial, pastinya kita harus melihat siapa yang menjadi audiens kita, ya kan? Saya sekarang diminta untuk sharing tentang bagaimana cara mengambil gula kelapa, mengolahnya yang baik sehingga Anda bisa ekspor ke Uni Eropa atau menggunakan kopi yang baik. Tapi yang kita ajarin petani. Pastinya kita harus menggunakan bahasa petani itu. Kalau tidak, dia tidak akan melihat sedikit pun. Nah, sekarang dari petani itu usia berapa yang kita inginkan menjadi sasaran kita? Ya, saya mau sekarang anak-anak saya, cucu-cucu saya juga mulai concern kepada ini peninggalan leluhur kita nih, ya, tentang gula kelapa dan lain sebagainya. Masa ini sudah menghidupi kita dengan baik begini, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Berarti beralih sekarang, sasarannya siapa? Anak muda. Oke Pak, Bapak punya anak yang umurnya belasan tahun, ada ini, ya. Saya sampaikan kepada mereka dengan bahasa mereka. Ini loh. Kamu biasanya bikinnya pakai apa? Pakai TikTok. Oke, coba kamu bikin pakai TikTok. Terserah kamu lagunya seperti apa. Dia ambil, dia kerjakan seperti itu. Dia kerjakan dengan gaya milenial. Menurut saya ini bagus, Pak. Dia ngomongnya nggak usah resmi-resmi, ya, nggak usah berbahasa basi dan sebagainya. Itu baru dari satu titik yang bentuknya mengambil dasar komunikasi. Artinya kita menyampaikan sebuah pesan yang harus dimengerti oleh audiens. Lepas dari itu, jangan lupa bahwa kita punya audiens yang tidak mau dimengerti oleh orang lain. Dia adalah artis, seniman, ya. Gua nggak peduli. Lu mau lihat, lu nggak mau lihat, tapi gua seneng dengan gaya seperti gini. Dengan Instagram gua, lu nggak mau lihat, lu nggak usah like gue, nggak apa-apa. Tapi gua demen. Nah gaya gua kayak gini, itu nggak bisa ditawar lagi. Dia masuk ke dunia yang berbeda lagi. Jadi memang betul-betul sekarang kita harus melihat ini
audiensnya siapa kita sampaikan. Kalau nggak ingin mencapai itu, ya nggak akan terbaca. Saya mengajar anak-anak muda pagi-pagi, saya mesti pakai kacamata mereka, saya pakai kacamata saya nggak akan nyambung. Bahasanya akan berbeda dan dia tidak akan mendengarkan. Dan tapi kalau dengan bahasa dia, itu pakai apa? Pakai TikTok, pakai ini, pakai. Kok kenapa nggak pakai Facebook? Ya Bapak Facebook ketinggalan zaman gitu. Iya benar. Nggak masuk ya Pak. Bahasanya Ya. gitu, nggak nyambung Pak katanya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang like, ntar gimana? Saya nggak bisa jualan. Mau anak sekarang tanyain, kamu ntar jadi gede jadi apa? Jadi YouTubers, nggak mau kuliah. Dia. Oh iya benar. Kan Benar. beda kan? Berarti dia punya Iya. pasar sendiri yang menurut dia itu adalah sesuatu yang memang itulah target dia gitu. Sasaran dia itu, gua tahu ini gitu. Gua nggak mau lebih dulu, udah maunya segitu aja. Gua maunya kuliahnya di Korea, ntar di Jepang, nggak mau kuliah di Unpad, nggak mau kuliah di UI, maunya di sono aja. Gimana caranya? Cari aja di YouTube ada, ntar dapat beasiswa. Oh, dia cari sendiri, nggak minta uang. Iya benar. Nah, gitu gayanya anak sekarang gitu. Ya sudah, gitu. Berarti kan kita harus memahami pola berpikir mereka seperti apa. So, dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, ya nggak mau kita lantas jadi terseret-seret ngikutin. Komunikasi TikTok, ya udah TikTok lah gitu. Apa boleh buat 30 detik lah. Berarti Pak Fendi ada TikTok juga Pak? TikTok, jadi saya ngajar petani kan anak-anak harus pakai TikTok, kalau enggak mereka nggak mau ngerjain gitu. Baru pelan-pelan gitu. ntar ditarik ke persuasif, pelan-pelan kita tarik pelan-pelan. Ya udah TikTok udah ya. Sekarang panjangan dikit dong, pakai Insta Story ya, gitu ya, 1 menit deh. 1 menit, coba bikinin yang 2 menit, nah gitu. Kalau nggak diikutin itu nanti lihat reject dia pergi itu, ngapain? Iya, benar. Nggak mau ya. Gitu. Cakep tuh caranya. benar. Waduh. Dito. Iya. Benar kata Pak Gatu tadi nih, langsung terbukti nih. Oke. Lanjut deh kita dari pertanyaan Om Mario JR. Pak Fendi, foto budaya sekarang mungkin udah susah dilakukan semasa pandemi yang tidak tahu ujungnya. Kira-kira apa yang Pak Fendi lakukan mengatasi kerinduan memotret budaya zaman sekarang ini? Nah, sekarang inilah, iya Pak Fendi. Gimana Pak Fendi? Ini rahasia. Festival kan pasti tutup Pak. Rahasia. Rahasia ya, tapi rahasia di ngomongin ini. Iya. Jangan bilang-bilang loh ya. Jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia, ini jangan bilang-bilang siapa ya. Iya. Karena nih ya, tanda kutip karena saya suka motret budaya. Jadi tetap aja kampung-kampung yang melaksanakan budaya diam-diam ngasih tahu, Pak, ini Bapak jangan bilang siapa-siapa ya, katanya gitu. Kita nanti bulan depan ada acara ini, Bapak nggak boleh bawa teman, Bapak aja yang sendiri yang datang gitu, katanya. Oh, oke. Rahasia ya, rahasia. Rahasia. Pak ikut Pak. Ikut Pak. Tapi kayaknya selama PPKM yang sekarang kayaknya memang lebih ketat ya Pak. Kalau budaya mungkin udah nggak ada kali ya Pak. Nggak ada. Atau masih ada Pak? Ada karena ada itu ya, terpencil itu, mereka tertutup area yang sama sekali nggak terbuka sama orang, green area. Mereka tetap melaksanakan itu, nggak bisa ditawar gitu. Green area tapi gitu. Iya, betul. Cuman betul, kita yang merasa nggak enak. Ritual budaya. Jangan-jangan kita datang ke sana kita yang bawa gitu, nggak enak. Bawa virus ya. Iya benar-benar sih. Mereka green, iya, kita yang hitam gitu. Iya. Siap. Betul. Oke. Kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Debbie Triana. Kalau untuk acara budaya kan rangkaian kejadian jalan terus, Om. Saya sering kesulitan, harus gonta-ganti lensa untuk ngejar momen. Ini ngakalinnya apa bawa berapa kamera sekaligus, Om? Nah, gimana? Selain tadi ngakalinnya kan kita pakai, kalau Om Fendi pakai lensa zoom tuh untuk mengcover jarak dekat atau jarak jauhnya. Kalau untuk gonta-ganti lensanya, apa Om Fendi bawa 2-3 kamera? Satu kamera zoom pendek. Cuman nanti kalau sudah waktunya agak senggang sedikit, artinya itu momen-momen yang krusial itu kita sudah tangkap. Nah, baru kita mau bikin ya, samping agak berbeda gitu, ambil pakai
fisheye, ambil pakai tele supaya dapat bokeh. Tapi pada waktu asa itu berlangsung, jangan coba-coba untuk pakai ganti-ganti lensa, nanti ketinggalan waktu. Balik lagi ya ke momentum tadi ya. Saya nggak mau telat gitu. Oke. Berarti Pak Fendi sebenarnya street dulu nih, motret apa yang memang dikejar untuk budaya tersebut. Setelah itu baru diisi nanti dengan selingan-selingan komposisi yang beda, variasi yang berbeda lain. gitu ya. Yes, variasi yang lain. Jadi nggak ribet gonta-ganti lensa, istilahnya gitu Pak Fendi ya. Yes, siap. Alright, lanjut lagi nih. Dari Mas Sukadi, keren-keren fotonya Pak Fendi. Semoga akan ada kesempatan foto budaya bareng Pak Fendi dan Fujishop jika kondisi normal kembali. Amin. Amin. Tuh kan Fujishop suruh bikin. Saya juga. Siap. Alright. Dari Anthony Capok. Wah, dari Bali nih, kalau nggak salah Bali. Yang pegang sawah-sawah di Bali nih, Pak Anthony nih. Wow, lengkap, mantap. Wah, siap. Pak Rizal, Fujishop buat trip motret dong, sinkron dengan Kemenpar sekalian. Waduh, gede banget ini. Minta kerja bareng Kemenpar sama Pak Fendi dulu aja. Baru ke Kemenpar nanti, tapi setelah PPKM ya. Nah, ini pertanyaan dari seorang anak muda juga, dari Avicenna. Pak Fendi, izin tanya, bagaimana cara pendekatan motret budaya supaya subjek tidak terganggu prosesi atau ritualnya, tapi fotografernya tetap bisa eksplor motretnya? Nah, gimana tipsnya Pak Fendi? Tipsnya cuma satu sih. Tipsnya. Asik. Satu. Karena saya orang Jawa, kalau kita motret budaya itu harus kulon nuwun namanya. Kalau bahasa Sundanya itu punten. Terus jangan lupa untuk ngobrol dulu. Kalau kita nggak seneng ngomong, ya sudah, duduk aja tuh ketawa-ketawa, deket-deket, say hello, ini itu dan sebagainya, bawa oleh-oleh, udah. Ya, jangan sampai mereka merasakan, aduh, gua dijadiin objek. Jangan ya. Kita jadikan subjek, bukan objek. Ya, sesuatu yang harus kita utamakan karena dia menghasilkan, memberikan sesuatu kepada kita yang bisa kita capture, membuat kita happy. So kita harus bikin dia happy juga gitu. Kalau enggak, ya susah. Seperti tadi saya bilang ya, aturan di situ dia harus pakai belangkon, ya udah ikutin, ya. Gua nggak senang pakai belangkon, nggak bisa. Lu udah ke situ, lu perlu sama mereka, masa lu mau pakai pakai sorban, ya nggak cocok, bisa diusir ntar gitu ya, bukan tempatnya. Oke, siap. Jadi menyesuaikan, berbaur ya Pak Fendi ya. Selain izin, berusaha berbaur juga sama orang-orang tersebut kan itu. SKSD lah kalau kata anak-anak sekarang ya. Jangan lupa ngobrol lah pokoknya. Ngobrol. Oke, siap. Kalau nggak ngobrol, kemudian senyum ya. At least perkenalkan diri dulu mungkin ya Pak Fendi. Iya, harus. Jadi, halo, saya ini dari sini mau motret gini-gini. Jadi nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari mereka kan. Jadi ngobrol gitu ya. Suasananya jadi enak juga. Iya. Kalau Pak Bea kan beda, ngajaknya langsung digeret ke warung kopi. Jadi langsung cangkruk. Sama kayak Gatu juga. Oke, kita lanjut lagi. Dari Pak Albert ini, Pak Albert Maramis. Pak Fendi, apa pernah mengalami gerak dalam motret peristiwa itu dibatasi oleh peraturan, contohnya oleh situasi dan sebagainya? Bagaimana menyiasati hal ini agar mendapatkan sudut yang baik? Ya oke. Pasti. Ya kalau sudah namanya ritual itu pasti akan banyak aturan. Ya. Seperti tadi yang di Madura itu, waduh, itu memang mereka sudah bentuknya seperti itu. Kalau nggak halo, nggak assalamualaikum segala macam, diusir, gitu ya, nggak mau tahu, gitu. Ya tetap itu harus ya pendekatan kita ada pinter kita untuk ngobrol dengan dia. Karena aturan mainnya di situ seperti apa, ya begini harus bawa oleh-oleh, paling sedikit rokok 3 bungkus, gitu ya. Sudah kita bawain. Kasih oleh kan lebih ya, mintanya 3 bungkus kasih 5 bungkus gitu sudah ya. Tapi jangan lupa tetap ngobrol
ngobrol, say hello dan sebagainya. Nah kalau sudah selesai, secepat mungkin kita sharing sama dia, gitu ya. Kasih ini loh, ya fotonya bapak ini kirimin lah. Kasih sesuatu. Oke. Dan udah kelar gitu, udah goodbye gitu, enggak seperti itu. Ya tetap harus kita jalin karena suatu waktu itu kan berjalan, budaya itu kan berjalan terus. Kalau enggak nanti kita cut, ya tutup kita, ya kita yang repot. Benar-benar. Nggak tahu tahun depan, 2 tahun lagi kita main ke sana lagi ya Pak Fendi ya, ketemu sama beliau itu ya. Iya. Oke. Alright, siap. Kemudian kita lanjut lagi cari dari Tubagus Andri M. Malam Mas Bea, saya ada sempat bikin IGTV terkait meningkatnya aktivitas vulkanis Gunung Merapi sekitar 6 bulan yang lalu. Bolehkah nanti saya sharing melalui IG dengan cara DM Mas Bea? Terima kasih. Boleh nggak Mas? Sharing-sharing? Boleh. Cerita atau apa? Boleh. Wih, mantap. Dapat 2 murid langsung. Sudah. Pengangguran. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman mengenai culture fotografi bareng sama Pak Fendi. Oh, ada nih langsung masuk tadi nih. Pak Fendi, apa acara budaya yang paling Pak Fendi senang untuk foto? Apakah ada acara budaya di Indonesia atau dunia yang pengen Pak Fendi foto tapi belum kesampaian? Nah, gimana? Bagus. Seru ini pertanyaannya Pak Fendi. Yang paling berkesan foto budaya di mana Pak? Festival atau ritual budaya di mana? Kemudian festival atau budaya di mana yang belum kesampaian nih Pak Fendi potret? Saya concern itu masih di Indonesia karena Indonesia itu negeri budaya ya. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang sama gitu. Kalau kita pergi keluar, pergi ke satu tempat itu ke Tibet gitu ya, sudah ya bentuknya modelnya gitu aja, gitu nggak akan berubah. Tapi kalau kita jalan kira-kira 100 km, 200 km udah berubah, udah beda lagi. Ya, kayak Mitoni di situ seperti itu. Cianjur lain lagi. Kita maju lagi ke Jogja udah beda lagi. Maju ke Madiun udah lain lagi, ke Ponorogo udah lain lagi. Mitoninya beda-beda gitu. Begitu berubah ya. Dan itu wah ya luar biasa kalau nggak kita tangkap apapun yang kita hadapi gitu secepat mungkin kita rekam gitu. Menurut saya gitu. Benar. Kendalanya adalah sekarang filing. Aduh. Itu adalah PR nomor 1 yang memang harus kita garap dengan penuh keseriusan karena masalahnya materi penyimpanan kita itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan tetap aman di dalam hard disk seperti itu. Kita harus tetap nyalainnya, protect-nya, backup-nya dan lain sebagainya, panjang cerita itu. Iya. Jadi kenapa nggak dibukukan Pak Fendi? Apa? Kenapa nggak dibukukan? Dibukukan, saya membukukan gitu. Tapi kan tetap membukukan. Oh, udah. Itu punya pengalaman harddisk hilang, harddisk rusak itu. Oh gitu, makanya di-maintain ya. Potret berbulan-bulan hilang apa? Iya. Itu wah, itu sudah setengah mati itu ya. Waktu Centini itu kan sudah motret setahun lebih itu hilang. Cuman gara-gara turun dari mobil jatuh itu hilang. Ngulang lagi. Waduh. Ngulang lagi. Dan itu nggak main-main gitu. Ya curugnya itu, aduh sedihnya bukan karena itu timing yang nggak bisa kita ulang lagi kan. Untuk kedua benar. Sekarang itu harus hati-hati. Kalau memang harus diselamatkan dengan disk biasa ya apa boleh buat kita rekam ke dalam disk. Kita pilih ya, kita grading gitu kan. Mana yang rating 5 star, yang 4 star, yang berapa star gitu udah harus kita amankan berapa kali lipat gitu. Kalau enggak ya kita bukan kayak masternya yang ada di luar sana yang punya harddisk segede gedung tuh enggak ya, masih lokalan ya. Iya. Kita selamatkan dengan cara yang tradisional aja gitu. Tanya sekarang paling aman pakai apa? Pakai ini aja Pak. Ya sudah. Harddisk apa, merek apa, macam-macam sudah. Crucialnya. SSD juga sekarang udah aman kan Pak juga. Iya. Kecil, lebih kuat. Iya betul. Kalau di Fuji ada itu Pak, ada LTO namanya. Itu media penyimpanan baru. Modelnya mirip kayak disket,
kayak model lama, disket. Kaset, Bentuknya kaset, segini Pak, kaset. tape, ya, Tapi tape. dia bisa menyimpan itu sekitar berapa ratus tera gitu. Cuma Wah. yang jadi kendala itu adalah Boleh itu. pembacanya aja Pak, yang masih Oh. jarang dan lumayan mahal oke, untuk oke. kita beli secara personal gitu. Iya. Kalau di Fuji Tapi- ada sih untuk membackup data. Heeh. Boleh tuh, Jadi boleh. kalau Tertarik. pakai hard disk kan kalau lama didiemin kadang nggak mau baca apa Iya, segala iya. macam. Nah, orang-orang banyak gantinya ke LTO situ Pak. Gitu. LPO namanya. Lito. LTO. Oh, LTO. Oke. LTO. Oke. Yes. Note. Oke. Alright. Kalau budaya yang paling berkesan Pak Fendi, di mana Pak? Di kota apa dan budaya apa Pak? Motretnya Pak. Budaya yang paling berkesan saya ini tadi tempatnya yang di Purwokerto tadi. Masalahnya apa? Oh, Kok dia di tengah-tengah Pulau Jawa yang sudah padat seperti ini, penuh dengan modernisasi, penuh dengan ini itu dan sebagainya. Kok dia masih mau jalan sekian oh yang 40 kilo tadi ya? kok masih mau? Itu kan Oke. wah, ini kan berapa kali saya ke sana bahkan menanyakan kepada penguasa adatnya, Pak, ini kalau masak tradisional begini pakai kayu bakar, pakai gedok pisang, terus Bapak tiba-tiba disponsori sama perusahaan kompor gas gitu, mau nggak? Kompor. Oh, ya mau Pak, kan lebih enak masaknya lah. Itu lebih enak, saya nggak enak gitu, nggak bisa motret lagi. Dia sampel aja dia. Oke. Ya mau Pak, kan lebih Iya, enak. iya. Gitu. Nothing tulus seperti itu. Nah, Oke. ini yang Iya, apa namanya? Saya merasa, waduh, ini kalau nggak segera ini kan tiba-tiba nanti ada diambil oleh Pemda dan sebagainya, sudah ada sponsor-sponsor, tiba-tiba ada Iya, ubur-ubur benar. dan sebagainya, terus semuanya Iya, berubah. iya, iya. Iya, selesai Betul. deh. Kayak ini ya, kalau yang sekarang udah mulai diiniin sama Pemda kayak gitu-gitu, yang Dieng itu Pak, apa? Yang gimbal-gimbal itu kan mulai juga dibuatin seragam Iya. kayak gitu Oh, gitu ya, umbul-umbul. Jadi kesan tradisionalnya agak hilang ya. Iya, tapi it's okay kalau itu dia mau bikin satu festival sendiri itu ya nggak apa-apa ya. Tapi yang original itu jangan diganggu gugat gitu, bikin aja sendiri. Oh, oke. Ya toh? Benar-benar. Seperti Iya, yang di iya. Banyuwangi itu ya ada 1000 gandrung ya nggak apa-apa. Tapi yang original jangan disuruh jadi 1000. Udah Jangan. aja, Iya. cuma satu orang aja gitu. Jangan dijadiin Iya, 1000. iya, iya. Tetap diprotek gitu. Oke. Alright, siap. Kalau foto budaya yang belum kesampaian Pak Fendi sampai sekarang lah. Wah, Dari masih banyak. pengalamannya Pak Fendi. Masih banyak sekali. Masih banyak. sekali. Daerah Masih mana, banyak Pak? sekali. Oh, banyak ke arah timur sana masih belum semua Timur, ya, sampai ke yang kecil-kecil itu masih banyak. Karena saya ingin sekali seperti tadi ya, Cuan Mitoni di sebelah rumah gitu aja. Kalau bisa yang semacam itu pun tetap dikejar gitu. Ya dengan cara Oke, apapun kita siap. tangkap. Saya malah menangkapnya kadang-kadang yang masih tradisional sama yang sudah bergaya sekarang nggak apa-apa, lucu-lucu juga gitu. Kadang-kadang suka ajaib ditambah-tambah sendiri kan. Tiba-tiba Iya, nanti di sajennya ada coklat, ada pakai permen macam-macam ya nggak apa-apa Permen, ya, iya, versi lucu juga gitu, biarin aja gitu. Oke, siap. Waduh, ada Om Chris nih, Om Chris Tuarisa. Halo, selamat malam Om Chris. Belum habis. Belum habis. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari Rahmat Adriansa. Tabot udah belum Pak? Berhari-hari festivalnya. Tabot udah itu ya? di Jambi ya? Bengkulu. Tabot. Jambi. Bengkulu. Tabot udah. Iya. Tabot udah. Oh, Tabot udah. Oke, Bengkulu. Iya benar. Tabot. Tabot ada. Di Aceh Oke. juga ada Tabot. Ada. Kalau di Aceh. Pariaman, Tabui. Tabui, iya. Tabot. Kalau di Surabaya Tabo, Oh ya, di Tabo. Tabot beda Pak. Gibeng. Di Taplok Pak kalau di Surabaya. Oh, Taplok. Taplok. Mas Bia tuh ngerti itu Taplok tuh. Tapo, Yang biasa naplok. Tabo. Taplok.
Oke, siap. Wah, seru banget nih ngobrol-ngobrol mengenai culture bareng sama Pak Fendi gitu. Jadi teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan sebenarnya ke Pak Fendi, itu boleh follow Instagramnya Pak Fendi. Saya mau share Instagramnya itu Pak Fendi ya, Pak ya, betul Ya, ya? betul. Nah, saya udah share Instagramnya Pak Fendi itu di chat. Silakan teman-teman memfollow, kemudian boleh dikepoin, banyak foto budaya di sana, foto-fotonya Pak Fendi. Nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh ya Pak? Di DM, Boleh. Dibully juga boleh. ngobrol-ngobrol. Asik, dibully. Itu biar Gatu aja itu kerjanya Pak Gatot itu. Oh, kualat sama Kalau orang itu tua. mah. Kalau sama Mas Bia siap. nggak Pak apa-apa. Fendi. Iya, benar. Pak Fendi, terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama. sharingnya, tips-tipsnya tadi yang udah dikasih. Gitu. Mungkin ada Pak Gatot atau Pak Bea yang mau disampaikan sebelumnya, sebelum saya mengumumkan sesuatu hal yang Ya udah diumumin besar, aja asik. dulu. Oh gitu Bet. ya. Yang penting itu Ya. apa pesan atau petuah dari Pak Fendi untuk yang muda-muda generasi Nah, Z itu boleh, loh. benar. Sebagai Itu seperti yes, apa? sebagai Ini kan penutup sekarang ya. kondisinya seperti itu. Betul. Oke. Gitu. Setuju. Gimana Pak Fendi? Ya, oke. Apa namanya? Wejangan lah buat kita yang muda-muda. Ya. Ini satu aja dari saya pesannya. Ini kalau bisa dengan gaya apapun, dengan style apapun, please tolong selamatkan budaya kita, budaya Indonesia. Kita ini dari ujung ke ujung nggak mungkin orang seperti saya sampai masuk ke pelosok-pelosok, ke dalam-dalam nggak ada. Hanya kalian yang bisa merekam itu semuanya. Kayak Mas Rifki tadi, tiba-tiba tetangganya bikin acara apa namanya, Mitoni tadi. Lah masa saya Mitoni tiba-tiba pergi ke mana, ke Purwokerto, nggak mungkin kan? Mas Rifki dengan gayanya Mas Rifki aja ya, direkam begitu. Modelnya seperti tadi dengan arahan dari Pak Pria tadi, kerjakan seperti itu ya, itu direkam aja semuanya. Apapun bentuknya, tolong selamatkan ya. Jangan lupa filing yang bagus. Itu penting. Ya. Kalau enggak nanti kita udah capek-capek, dia hilang ya, itu sayang. Hilang, ya. Jatuh ya. Iya, siap. Ini dan sebagainya. Udah itu aja pesan dari saya. Alright, siap. Terima kasih banyak Pak Fendi. Sehat selalu. Semoga PPKM-nya cepat beres. Jadi kita bisa keliling-keliling lagi, festival-festival budaya bisa jalan lagi gitu. Oke. Jadi kita umumkan saja nih Pak Ade Gatu dan Mas Bea. Yes. Oke, siap. Jadi teman-teman semuanya yang ikutan bedah online malam hari ini, kita mau mengumumkan satu challenge buat teman-teman semua. Jadi buat teman yang di sini mau yang hadir, itu kita men-challenge semua teman-teman. Nah, saya mau share screen dulu. Oke. Tapi ini terbuka untuk umum. Nah, ini dia challenge-nya buat teman-teman semua. Jadi kita punya photo story competition yang dimulai dari besok. Jadi teman-teman di sini udah mulai mempersiapkan. Judulnya itu Merdeka dari Pandemi, karena bisa dibilang sebulan lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita. Jadi kita pengen cepat juga merdeka dari yang namanya pandemi, yang namanya COVID ini. Mungkin teman-teman bisa menuangkan foto story yang unik-unik, cerita yang kreatif selama di rumah aja. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu dulu nih. Jadi total hadiahnya ada 30 juta buat 15 orang yang nomine yang beruntung. Saya next dulu, sorry. Nah, hadiahnya apa aja? Ada 15 smartwatch, 15 storybook dari 1000 kata, kemudian 15 peserta yang terpilih itu akan mendapatkan eksklusif coaching sama Mas Gatot dan Pak Bea Wiharta tentunya. Oke? Dari 15 orang yang terpilih tersebut nanti akan membuat foto story, kemudian akan memenangkan juga 2 buah kamera.
Satu bisa mendapatkan Fujifilm X-T200 dan satu lagi X70 gitu. Kapan lombanya? Mulai dari hari ini sampai 30 Juli. Jadi teman-teman semua di sini boleh mengupload foto singlenya dan menceritakan cerita kalian, bebas apapun itu. Yang penting tetap inline dengan tema Merdeka dari Pandemi. Fotonya single, kemudian ceritakan cerita kalian sekreatif mungkin di kolom caption. Jadi selama dari tanggal 18 sampai 30 Juli, teman-teman bebas mengupload. Kemudian boleh lebih dari 3 kali, Pak Gatu, Pak Bea? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Siap. Boleh. Oke, boleh ya. Nah, itu. Jadi teman-teman semua, silakan mengupload karya-karyanya. Besok kita akan announce juga di Instagram Fujishop, Mas Bea Wiharta sama Pak Gatot Subroto juga. Nanti tanggal 31 Juli kita akan mengumumkan 15 orang yang terpilih. Jadi 15 orang yang terpilih, yang foto singlenya bagus, ceritanya juga sangat menarik, itu kita akan saring ke 15 orang ini untuk membuat foto story dan memperebutkan hadiah utama tadi, Fujifilm X-T200 sama X70 gitu. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan di tanggal 18 Agustus. Oke? Syarat dan ketentuan. Nah, lomba ini gratis dan terbuka untuk berbagai kalangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kemudian lomba ini mengangkat tema Merdeka dari Pandemi selama masa PPKM. Oke? Kemudian buat foto cerita sekreatif mungkin, isi cerita dibebaskan. Tulis cerita sekreatif dan semenarik mungkin di kolom caption. Oke. Peserta lomba dapat mengambil foto dengan menggunakan alat fotografi baik kamera mirrorless maupun DSLR merek apa saja. Oke. Dan tidak diperkenankan menggunakan kamera HP atau smartphone tentunya. Jadi teman-teman bebas nih, mau pakai Sony, mau pakai Canon, mau pakai Olympus, pakai Nikon, nah silakan bebas. Mau pakai mirrorless DSLR silakan berkarya. Kemudian foto ingat dilakukan di dalam rumah atau area sekitar rumah karena kita masih dalam kondisi PPKM tentunya. Kemudian setiap peserta yang mengikuti lomba wajib memfollow dan mention itu Fujishop ID, Bea Wiharta dan Gatu 18. Oke? Dan juga memention 3 orang teman kalian untuk mengajak ikutanlah lomba ini gitu. Foto yang diupload dalam satu feed adalah satu foto, kemudian gunakan hashtag. Nah, ini boleh di screen capture ya teman-teman semuanya, siapa tahu ada yang lupa nanti. Hashtagnya ini Merdeka dari Pandemi 2021, kemudian bedah foto Fujishop, yang terakhir Fujishop ID gitu. Dan yang selanjutnya, karya yang digunakan untuk kompetisi merupakan karya pribadi dan belum pernah memenangkan lomba sebelumnya. Dan yang terakhir, peserta wajib share story lomba ini pada story peserta. Oke. Nah, dewan jurinya siapa aja? Dewan jurinya Gatot Subroto dan Bea Wiharta tentunya. Gitu teman-teman semuanya. Alright. Waduh, udah banyak tadi yang ini komen-komen. Nah, jadi teman-teman semua silakan ikutan lombanya. Jadi buat teman-teman mungkin udah ada yang kemarin yang iseng-iseng bikin foto selama di rumah aja, itu silakan diposting. Besok pengumumannya kita akan mulai upload di Instagram. Jadi teman-teman semua di sini udah berkesempatan mendapatkan informasi duluan. Jadi tadi mungkin ada yang belum ke capture, silakan di capture dulu. Saya kasih kesempatan sekali lagi nih. Nah ini ketentuannya. Siapa tahu nih malam ini ada yang langsung upload kan? Silakan. Pak Bea, Pak Gatot, mungkin ada yang mau diberikan masukan atau apa gitu mungkin? Silakan tentang challenge ini. Udah jelas sebenarnya. Ya ini sesuai syarat dan ketentuan aja ya. Lebih dari satu boleh kan? Sebanyak untuk tahap pertama teman-teman upload sebanyak-banyaknya. Ya. Foto foto di rumah dan sekitar rumah itu teman-teman explore sekreatif mungkin kali ya. Kondisi sekarang kan baru PPKM kayak gitu lah. Itu kan dalam kondisi PPKM itu foto-foto yang
yang bisa kita ambil seperti apa saja. Misalkan kayak saya, ya kalau motret rumah ya suasana dalam rumah saya, detail-detail dalam rumah. Mungkin saya bisa keliling komplek ya, keliling komplek kan masih bisa motret pagar-pagar tetangga, satpam komplek atau pedagang-pedagang yang nggak bisa masuk komplek apapun silahkan, ojek dan lain-lain. Yes. Yang penting sekreatif mungkin dan membawa pesan positif juga ya kan. Tentunya itu yang kita tunggu cerita dari teman-teman semua. Dari Mas Bea ada tambahan? Ya, yang jangan lupa dikasih caption. Captionnya harus berhubungan dengan foto yang merupakan cerita fotonya. Jadi foto single tapi harus dikasih caption gitu. Baru nanti yang tahap kedua baru bikin foto story gitu. Foto story untuk memperebutkan kedua buah kamera itu tadi. Iya, tapi ke-15-nya juga dapat smartwatch, kemudian dapat buku dari 1000 kata, sama mentoring eksklusif juga, gitu. Alright, ada tambahan lagi mungkin Pak Gatot, Mas Bea, Rifki, jangan lupa ikutan tuh. Nah, kita ada challenge, silakan mengikut semuanya, teman-teman semua. Foto baru dong ya, atau foto zaman PSBB boleh. Nah, foto 2020 boleh nggak, Pak Gatot, Mas Bea? Kalau PSBB ya boleh, sepanjang dia temanya masuk di rumah dan sekitar rumah ini ya. Iya. Yes. Maksimal berapa postingan per orang? Ada pertanyaan dari Sukadi. Single kan? Single. Iya. Iya itu. Di awal kita single. Berapa postingan bebas aja kok Sukadi. Bebas. Iya, betul. Bebas aja. Alright. Bayanaka nggak oleh melo. Oh iya, nggak boleh, benar. Karena Bapak SD wancuri di sini ya. Lagian Bayanaka juga belum bisa motret juga kayaknya. Oke. Pak D. Arbit itu yang komen dicariin sama bapaknya kan, kakeknya. Oke, siap? Udah jelas semua teman-teman? Jelas ya? Right. Foto di Wisma Atlet boleh Pak D? Wah boleh, penyintas silahkan. Monggo Pak Alvin. Pak Alvin sempat masuk ke sana. Menarik itu. Iya, tapi kan nggak di rumah masalahnya. Itu yang dia tanyain. Iya kan? Sepanjang masuk dalam tema masa PSBB ya nggak apa-apa, walaupun di Wisma Atlet ya. Benar. Karena tema besar kita merdeka dari pandemi, gitu. Oke? Jadi teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapin buat Pak Fendi, saya ucapin terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan, atas sharingnya, atas tips-tipsnya buat teman-teman semua yang di sini. Kemudian teman-teman juga jangan lupa tetap di rumah aja, tetap mengikuti aturan pemerintah supaya kita juga cepat beres melalui pandemi inilah, gitu. Oke, jangan lupa ikutan challenge kita tadi. Merdeka dari pandemi, teman-teman bisa mengumpulkan karyanya yang paling baik, kemudian diupload terlebih dahulu. Terus yang ketiga, saya juga nggak lupa untuk ingetin sekali lagi teman-teman buat karyanya yang mau dibedah, itu silahkan diupload melalui Instagram kalian masing-masing, kemudian sertakan 3 hashtag. Hashtagnya sudah saya taruh di grup chat, jadi teman-teman silahkan di-copy, kemudian disertakan bedah foto Fuji Shop, kemudian composition with Gatot 18, dan yang terakhir itu story with Bea Wiharta. Kamera yang dipakai bebas, di sini kita nggak ada pakai brand apapun, jadi teman-teman semua jangan khawatir mau pakai brand apapun itu silahkan diunggah saja, masih fotonya kita bisa pakai untuk belajar bersama, pasti akan dipilih oleh Mas Gatot maupun Mas Bea, gitu. Yang terakhir, saya mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Bea, sama Mas Gatot, sama Mas Fendi. Kemudian jangan lupa teman-teman, setiap teman-teman melakukan pembelanjaan di Fuji Shop, sekarang Fuji Shop offline store lagi tutup, tapi teman-teman tetap bisa mengorder melalui online. Kemudian teman-teman kalau mau order, kalau pakai Gojek ataupun Grab, itu kita akan menyumbangkan paket sembako untuk teman-teman yang mengantarkan paket secara online tersebut untuk para ojol. Jadi itu adalah langkah kecil kita yang Fuji Shop bisa berikan untuk bisa menjadi dampak yang baik untuk sesama, gitu. Alright, jadi teman-teman semuanya tetap sehat selalu,
Semoga semuanya tetap sehat-sehat, tetap stay at home. Kemudian Ricky, terima kasih banyak, tetap berkarya juga. Ditunggu nanti PR fotonya sama Mas Bea ya. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk peserta yang hadir.